Tahukah kalian? Setiap makhluk memiliki rezeki yang sudah diatur dan dibagi dengan adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada hal tertentu yang bisa menjadi penghambat rezeki bagi kita. Apa sajakah itu? Yang pertama, tidur di waktu pagi. Tidur di pagi hari ternyata bisa menjadi penghambat datangnya rezeki, karena pagi hari adalah waktu penuh berkah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Yang kedua, sedikit sholat. Sedikit sholat berarti kurang ketakwaan, padahal takwa itulah pembuka pintu rezeki bagi kita semua. Ketiga, bermalas-malasan. Bermalas-malasan juga menjadi sebab rezeki sulit datang, karena seorang muslim dituntut bekerja dan tawakal. Keempat, tidak amanah. Ini menjadi sebab orang sulit percaya pada kita, dan membuat kita sulit mendapat pekerjaan dan meraih tanggung jawab, yang mana hal itu bisa mendatangkan rezeki bagi kita. Penting bagi kita untuk menghindari hal-hal tersebut, agar rezeki dapat mengalir dengan lancar. Semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Suatu ketika, Nabi Musa alaihi salam berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang amalan apa yang disukai olehnya. Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Wahai Tuhanku, aku sudah melaksanakan ibadah yang kau perintahkan. Manakah di antara ibadahku yang engkau senangi? Apakah solatku ya Allah?" Allah menjawab, "Solatmu itu hanya untukmu sendiri, karena salat membuat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar." Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, "Apakah zikirku?" Lalu Allah menjawab, "Zikirmu itu untuk dirimu sendiri, karena zikir membuat hatimu menjadi tenang." Nabi Musa alaihi salam masih penasaran, dan bertanya lagi, "Apakah puasaku?" Kemudian Allah menjawab, "Puasamu itu hanya untukmu saja, karena puasa melatih diri dan mengekang hawa nafsumu." Lalu ibadah apa yang kau senangi ya Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sedekah. Kalau engkau bahagiakan orang yang sedang kesusahan dengan sedekah, sesungguhnya aku berada di sampingnya." Inilah 15 musuh iblis yang disabdakan Nabi Muhammad. Suatu ketika, iblis diperintah Allah untuk menemui Nabi Muhammad dan menjawab semua pertanyaannya. Rasulullah pun bertanya kepada iblis, "Wahai zat yang terkutuk, siapa saja musuhmu?" Iblis pun menjawab, "Pertama, kamu ya Muhammad. Kedua, pemimpin yang adil. Ketiga, orang kaya yang rendah hati. Keempat, pedagang yang jujur. Kelima, orang berilmu yang khusyuk. Keenam, orang beriman yang ikhlas. Ketujuh, orang mukmin yang berhati penyayang. Kedelapan, orang bertaubat yang istiqomah. Kesembilan, orang yang menjaga diri dari perkara haram. Kesepuluh, mukmin yang selalu dalam keadaan suci. Kesebelas, mukmin yang banyak sedekah. Kedua belas, mukmin yang berbuat baik kepada orang lain. Ketiga belas, mukmin yang bermanfaat bagi banyak orang. Keempat belas, orang yang menghafal Al-Quran dan melafalkannya. Kelima belas, orang yang mendirikan salat malam. Itulah ke-15 musuh iblis. Semoga kita termasuk di dalamnya. Tahukah kalian, inilah 4 perkara yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain dalam Islam. Islam melarang umatnya untuk menceritakan beberapa perkara kepada orang lain. Yang pertama, aib. Islam melarang kita untuk menceritakan aib diri kita sendiri atau aib orang lain. Kedua, urusan ranjang suami istri. Ada beberapa umat muslim yang gemar menceritakan ke orang lain tentang hubungan intim dengan pasangan. Meski niat bercanda, namun dalam ajaran agama Islam, hubungan intim antara suami dan istri ini tidak boleh diumbar ke siapapun. Ketiga, amanah. Amanah bisa berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan. Maka amanah bisa berbentuk apa saja yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Amanah menjadi rahasia yang harus dijaga. Setiap cerita yang sampai kepada kita pada dasarnya semua adalah amanah. Keempat, orang yang dipercaya memandikan jenazah. Orang yang melihat kekurangan pada mayat itu ada 2 macam, yaitu yang berkaitan dengan kondisinya dan yang berkaitan dengan tubuhnya. Misalnya, jika ia melihat perubahan wajah yang menghitam dan menjadi jelek pada mayat, maka ia tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Laut adalah salah satu tentara Allah, bahkan 70 permukaan bumi dikuasai oleh lautan, dan sisanya merupakan daratan tempat tinggal manusia. Tapi tahukah teman-teman sekalian, bahwa setiap hari laut meminta kepada Allah, berdoa 3 kali sehari, ingin menghabiskan manusia. Kok bisa? Ternyata, air laut sudah benar-benar kecewa pada manusia yang sengaja datang ke laut untuk melakukan berbagai macam maksiat. Tetapi Allah yang Maha Pemurah, berfirman pada air laut, "Jangan dulu, masih ada di antara hambaku yang masih beriman." Namun sebagai teguran, kadang Allah mengizinkan air laut untuk menghabiskan manusia. Dikarenakan terlalu banyak maksiat yang bertebaran, rupanya, kejadian air laut ini, sudah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Pada saat itu, seluruh daratan di muka bumi ditenggelamkan, dan hanya umat Nabi Nuh, yang naik ke atas kapal saja yang selamat. Saat itu tidak ada manusia lain, Allah selamatkan mereka, orang-orang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kali Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian bersabda, "Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel telah berkata kepadaku,
Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca solawat kepadamu tiap hari sebanyak 10 kali, maka aku akan bimbing tangannya ketika melintasi jembatan di akhirat Siratal Mustaqim, layaknya secepat kilat yang menyambar." Mikail berkata, "Barang siapa yang bersolawat kepadamu, akan aku beri mereka minuman di telaga Al-Kausar saat berjumpa denganmu." Israfil berkata, "Barang siapa yang bersolawat kepadamu, aku akan sujud kepada Allah, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sebelum Allah mengampuni dosa orang itu." Israel berkata, "Barang siapa yang bersolawat kepadamu, saat kucabut ruhnya maka aku akan mencabutnya dengan lembut, seperti kucabut ruh para nabi." Semoga kita mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum. Rasulullah tersenyum ketika ayat ini turun. Surah ini adalah surah Al-Kausar, yang menjadi penenang hati Rasulullah, yang tengah bersedih atas meninggalnya putranya. Dalam suatu riwayat dikisahkan, Rasulullah menundukkan kepalanya sejenak, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Para sahabat bertanya, "Mengapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku suatu surat." Lalu beliau membaca surah Al-Kausar. "Tahukah kalian apakah Al-Kausar itu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Kausar adalah sebuah sungai telaga yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku di dalam surga. Padanya terdapat kebaikan yang baik, umatku kelak akan mendatanginya di hari kiamat, jumlah wadah-wadah bejana-bejananya, sama dengan bilangan bintang-bintang." Surat ini merupakan perintah melaksanakan salat, dan berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kenikmatan kepada orang yang beriman.